Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini, siluman sungai. Satu kisah tentang makhluk misterius dari sosok yang bisa membuat orang tergulung, tenggelam dan meninggal dunia ini tak pernah ku mengerti asal-usulnya. Apakah sosok itu merupakan makhluk buas yang mendiami air atau mungkin sejenis makhluk astral atau entah apalah itu. Karena warga setempat pun hanya mengenalnya dengan satu sebutan saja, yaitu siluman walungan. Namun belakangan ini ingatanku sedikit tercerahkan kembali akan kisah yang satu ini. Kisah yang telah lama tersimpan di dalam lemari ingatanku. Bahkan salah satu stasiun TV swasta pernah mengangkat sebuah kisah yang kala itu kulihat mirip sekali dengan kejadian yang aku alami sewaktu aku kecil dulu. Stasiun TV itu menggambarkan sebuah sosok tikar yang terbuat dari sejenis tanaman yang dapat menarik orang yang sedang berada di sungai dan kemudian menggulung dan membawanya ke dasar air hingga ditemukan beberapa hari kemudian dalam keadaan tak bernyawa. Begitupun dengan kisahku ini, namun bukan tikar seperti yang ditayangkan di stasiun TV itu, lebih tepatnya seperti sebuah permadani atau karpet. Benda itu terlihat indah dengan cahaya warna-warni di atas permukaan air sungai, hingga membuat orang atau siapapun yang melihatnya menjadi penasaran dan berusaha untuk meraih dan mengambilnya. Tapi walaupun sosok itu seperti kain atau karpet indah yang hanyut terbawa air, rupanya sosok itu sangatlah berbahaya dan telah banyak memakan korban jiwa. Dulu sewaktu kecil aku sering sekali dibawa ke kakek dari ibu yang masih keturunan Cirebon ini ke daerah Majalengka, sebuah pedesaan yang masih asri. Di daerah kakekku ini terdapat sebuah sungai yang cukup besar dan deras sekali. Saking derasnya sampai-sampai suara aliran air sungai tersebut terdengar sampai ke tempat tinggal kakek, padahal jaraknya cukup jauh. Pada masa itu warga masih sangat bergantung pada keberadaan sungai, mulai dari mandi, mencuci pakaian hingga buang hajat. Pada suatu ketika di kampung kakekku ini terjadi kehebohan. Katanya ada warga yang keseret siluman walungan atau siluman sungai. Berdasarkan dari kesaksian warga yang melihat kejadian tersebut, sosoknya terlihat seperti permadani indah dengan warna-warna yang sangat menarik, muncul di atas permukaan air. Ketika terkena sinar matahari, permadani itu semakin terlihat indah menyala. Banyak orang yang menyangka kalau benda itu adalah kain atau semacam karpet yang hanyut terbawa air. Tapi belakangan warga baru mengetahui kalau benda itu sangat berbahaya. Dia bisa membunuh dengan cara menggulung korbannya lalu membawanya ke dasar air. Dan beberapa hari kemudian korban akan muncul dengan kondisi tewas menggenaskan. Maka pada saat itu tak ada satupun orang yang berani pergi ke sungai sendirian. Pernah suatu ketika aku mandi bersama kakekku di pinggir sungai. Kala itu aliran sungai cukup deras dan volume airnya lumayan naik tinggi. Aku yang tidak kuat karena suhu air yang terlalu dingin, segera naik ke darat dan duduk di atas sebuah batu besar yang berada di tepian sungai. Tiba-tiba dari jauh kulihat seperti ada sebuah kain yang hanyut dan bersinar di atas permukaan air. Benda itu berjalan perlahan mendekat. Anehnya benda itu tak terpengaruh oleh deras laju aliran sungai. Semakin lama benda itu semakin mendekat ke arah kakekku yang tengah mandi. Sontak aku berteriak pada kakek sambil menunjuk-nunjuk, "Kek, apa itu? Bagus banget, ada karpet jalan di atas air." Kakekku yang mendengar teriakanku itu langsung menoleh ke arah yang kutunjukkan. Namun tiba-tiba beliau terlihat panik. Beliau segera keluar dari air dan langsung membawaku pulang. Sesampainya di rumah,
Beliau berkata bahwa jangan sekali-kali pergi ke sungai sendirian. Dan kalau lihat lagi yang seperti tadi, maka jangan pernah disamperin, sangat berbahaya, karena itu siluman walungan. Dulu waktu ibuku masih remaja, beliau juga sering sekali mandi di sungai itu. Bahkan ibuku menyaksikan sendiri ketika tengah asik mandi. Salah satu temannya menjadi korban sosok makhluk itu. Hingga 3 hari temannya hilang di dasar air. Kemudian setelah dibantu orang pintar, barulah jasad dari teman itu, ibuku itu, yang digulung makhluk itu muncul ke atas permukaan air dengan kondisi yang sudah parah. Seluruh tubuhnya sudah membusuk dengan 2 bola matanya yang hilang. Hanya tersisa rongganya saja, benar-benar mengerikan. Mungkin beberapa sungai yang ada di Indonesia juga banyak menyimpan kisah misteri yang tak berbeda jauh dengan kisah yang kuceritakan di atas ini. Itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.